Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, Sugihoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini, ya, Bante sangat senang bisa ketemu dengan Anda sekalian yang ada di rumah. Dan hari ini Bante yang mimpin ada dua ya, jadi Bante Dhammabuddho dan Bante Abasaro. Ya, jadi yang mimpin ada dua. Dan kita akan melanjutkan cerita kita yang kemarin ya. Jadi yang kemarin Anda sudah tahu bahwa Yasa, seorang anak muda yang memiliki dedikasi untuk Buddha Dhamma. Nah, pertanyaan yang nanti akan ulang kepada Anda, apakah Anda punya jiwa seperti Yasa? Punya nggak saya? Ya, kemarin Bapak sudah cerita, Yasa datang seorang diri. Kemudian dia mengajak 53 teman-temannya untuk bersama-sama menjadi biku, dan kemudian mereka inilah yang menjadi Dhammadutta pertama di dunia. Nah, Bapak Ibu yang menarik, tadi waktu kita sempat baca mengenai Dhammacakkappavattana Sutta yang sedang kita bahas beberapa hari ini. Di Dhammacakkappavattana Sutta, kalau ini berarti akan baca ulang ya. Jadi roda Dhamma yang tiada bandingannya ini telah diputar oleh Sang Bhagawa yang katanya tidak bisa dihentikan oleh para dewa, Brahmana, Mara, manusia, dan siapapun yang ada di dunia. Ya, tidak dapat dihentikan oleh siapapun yang ada di dunia. Tetapi Bante mau kasih tahu Anda hari ini bahwa Dhamma bisa berhenti berputar di dunia karena kita hari ini. Coba bayangkan kalau Anda sendiri sebagai umat Buddha pelan-pelan malas ya, baca paritanya malas, meditasinya malas, kewiharanya malas, kewiharanya mulai jam 9 datang jam 10 ya, terus Sehingga impian yang ada di Banggayan, Bante harapkan kira-kira Dhamma ini ini kira-kira, coba kita evaluasi diri kita masing-masing, termasuk saya juga sebagai sangha. Kira-kira kita bisa nggak ya mempertahankan esensi dari ajaran Buddha mulai hari ini para Buddha sekitar 2000 tahun yang akan datang. Kalau kitanya sendiri seperti ini ya. Jadi kalau kitanya seperti ini, misalnya ya, mohon maaf, males ya kan, dan seterusnya yang tadi Bante sudah cerita. Bagaimana kira-kira waktunya meditasi malah pergi ke bioskop, waktunya meditasi malah main HP, dan seterusnya. Apakah bisa kita mempertahankan esensi dari Buddha Dhamma ini? Karena kalau bukan kita yang mempertahankan, bukan kita yang membantu pemutaran roda Dhamma yang sekarang, mau tunggu siapa lagi Bapak Ibu? Mau tunggu siapa lagi? Ya kan? Salah satu dari wish dari saya, dari Bante, kenapa Bante lebih cenderung dekat dengan anak muda? Karena Bante cuma bilang satu, saya orang investasi ya, saya orang ekonomi, saya punya pikiran satu, sekarang saya investasi waktu saya untuk mengajar Anda, untuk mengajar anak-anak Anda, supaya apa? Supaya kalau besok-besok ya saya harus pergi dari tempat ini, pergi di sini adalah ya kalau nggak dikremasi, diapain ya? Maksudnya meninggal.
dan ada hubungan karma dengan anak-anak, dan nantinya siapa tahu bisa kembali dan menjadi cucu atau anak dari mereka lagi. Nah itu kan bagus. Jadi dengan saya mempertahankan ini, maka diharapkan next time, next life, saya bisa ketemu dengan keluarga Buddhis baru yang masih ada. Coba bayangkan kalau kita semua berdiam diri, nggak ada yang baca buku dhamma, nggak ada yang dengerin ceramah, nggak ada yang baca parita, terus mau ngapain? Iya kan? Nah oleh karena itu, hari ini Bante mau ajak kita semua buat evaluasi Bapak Ibu. Kita mau evaluasi selama tahun-tahun ini, selama beberapa tahun ini Anda beragama Buddha, esensi apa yang Anda sudah dapat dalam ajaran ini. Karena ajaran Buddha bukan hanya berbicara tentang ayo berbuat baik, ayo berdana, bukan. Tetapi ajaran Buddha sesungguhnya adalah Anda berbuat baik untuk apa? Karena kita punya goal, kita punya tujuan. Tujuannya yaitu mencapai kebudayaan yang sama dengan Buddha Gautama. Oleh karena itu, inilah goal Anda sebagai umat Buddha. Yang kedua, Anda juga harus membantu Buddha-Buddha yang lain, calon Buddha yang lain, untuk mereka bisa menjadi Buddha juga. Oleh karena itu, kita di sini punya kewajiban yang kedua, yaitu misionari, mengajarkan, memberi contoh, memberi teladan bagi umat-umat atau orang-orang di sekitar kita, sehingga umat Buddha itu keren. Kenapa? Mereka berusaha menjadi Buddha dan mereka berusaha memperbaiki diri dia sehingga benar-benar menjadi sempurna. Akan beda pola pikir dari tetangga Anda kalau Anda berubah seperti itu. Coba bayangkan, yang rajin ke wihara, datang ke wihara, masih jutek. Keluar ke wihara, dari wihara, tambah jutek. Bagaimana slogan kita? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, cuma di kebaktian selesai dan back to nature, nggak dapat apa-apa. Itu baru level yang sedikit Bapak Ibu. Ya, kalau bisa, ketika Anda datang ke wihara, Anda tahu you are suffering. Suffering dari apa? Kelahiran adalah duka, sakit adalah duka, dan seterusnya. Ini kita suffering. Kita suffering. Dan ketika kita menderita, kita butuh obat. Obat itu di mana? Obat itu Anda datang di wihara, Anda ketemu dengan Buddha, Anda mendengarkan khotbah dari Buddha, dan di situ Anda sadari, ada yang something wrong dengan saya. Dan sebelum Anda pulang dari wihara, Anda bertekad, yang jelek saya tinggalkan di sini. Dan ketika Anda pulang, Anda berubah. Nggak usah berubah jadi satria baja hitam, minimal Anda berubah satu level lebih baik daripada yang kemarin. Biasanya yang suka gosip, yang cerewet, begitu datang ke wihara, cerewetnya dari 100% turun 99%, terus sampai diam orangnya, sampai benar-benar yang berbicara hanya sepertinya aja. Itu baru kita bilang esensi Anda ke wihara atau Anda pergi ke tempat ibadah. Kalau Anda pergi ke tempat wihara, makin hari makin jahat, something wrong with you. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama Anda. Karena apa? Gua harus jadi ini, gua harus jadi ini. Kalau nggak gua, nggak mau. Nah itu, something wrong with you. Berarti ada sesuatu yang salah dengan kamu. Tetapi, kalau kita pakai pola pikir yang tadi, saya makhluk yang menderita dan saya butuh obat. Saya datang ke wihara untuk mengambil obat. Obat itu dhamma. Setelah Anda pulang, Anda ingat yang Anda bilang kemarin? Kilesanya dibuang, obatnya diminum. Dan itulah baru kita bilang esensi dari Buddha menurunkan dhamma ini buat kita. Ya, jadi jangan sampai
setelah masa PSBB ini selesai, datang ke wihara masih aku seperti yang dulu. Waduh, kasihan Bante mau wudhu ya. Jadi setelah masa PSBB selesai, Bante harapkan Anda semua yang ada di sini bisa mengubah pola pikir Anda sehingga orang lain yang lihat, oh ternyata yang ke wihara berubah, ternyata yang ke wihara itu jadi lebih baik. Maka orang akan terinspirasi oleh tingkah laku Anda. Kalau kita nggak berubah, ya susah Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah tanggung jawab kita sebagai umat Buddha untuk meneruskan ajaran ini 2400 tahun lagi yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus berusaha. Kita harus semangat karena ingat, apa yang Buddha cari untuk kita hari ini adalah perjuangan yang sangat panjang. Kita hari ini cuma dapat buku seperti ini, cuma baca sebentar. Buddha untuk mendapat buku ini, kita bilanglah untuk merangkum Dhammacakka yang tadi, perlu beribu-ribu, bermiliar, bertriliunan tahun kelahiran untuk mendapatkan ini. Anda dapat buku hari ini, kenapa Bante saya nggak ngerti ya? Ya iyalah, beda kan? Copy paste sama yang cari rumus, beda. Oleh karena itu, walaupun kita hanya copy paste, walaupun kita hanya membaca, nggak apa-apa. Tetapi kita punya keyakinan bahwa pelan-pelan semoga diri kita bisa menjadi lebih baik hingga pada akhirnya kita mencapai tingkat kesucian. Ya, dan kemarin ada yang bertanya ya. Jadi sesi ceramahnya Bante akhiri. Hari ini Bante mau menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan dari umat yang bertanya, Bante, apa sih pentingnya baca parita setiap hari? Apa sih pentingnya baca parita? Ya Bapak Ibu, penting nggak sih? Menurut Anda penting apa tidak? Kalau Anda melakukan hal yang seperti ini setiap hari, berapa dari Anda yang sudah merasa penting? Coba nanti Anda komen di Facebook Anda nanti setelah ini. Oh penting Bante, ternyata saya penting, berubah. Ya setidaknya berubah. Habis makan biasa nonton sinetron, sekarang habis makan chanting. Wah itu luar biasa. Ya, jadi apakah kebaktian seperti ini mengubah hidup Anda? Nanti Anda bisa replay atau balas, kasih komen di Facebook ya. Nah, yang kedua, bukankah ajaran Buddha yang paling tinggi adalah meditasi? Kenapa kita harus turun baca parita? Ya, tetapi Bapak Ibu, untuk mencapai meditasi yang tinggi, kita ibaratkan ini seperti atap bangunan. Kalau kira-kira fondasi bangunan itu rapuh, bisa nggak atap ini berdiri? Nggak bisa. Ya, kalau atapnya fondasinya rapuh, kita taruh atap paling atas, walaupun semahal apapun atap ini, ketika fondasi Anda ditabrak lalat, langsung jatuh semuanya. Oleh karena itu, mulailah dari yang kecil. Yang kecil ini apa? Yaitu kebaktian seperti ini memang seakan-akan boring, bosan. Tetapi tahu nggak? Ketika Anda melakukan kebaktian seperti ini, Anda mendapatkan 3 hal yang baik yang Anda kembangkan dalam batin Anda, yaitu tubuh, ucapan, dan pikiran Anda di saat ini hal yang positif. Ya kan? Anda nggak ngapa-ngapain di saat ini karena Anda baca parita, mengulangi khotbah dari Buddha, dan Anda mengikuti sharing dari Bante, bermeditasi. Berarti kita, tubuh ucapan kita ini full positif. Ini yang pertama yang Anda dapatkan. Yang kedua, ketika Anda mengulangi sutta-sutta atau perenungan dalam bahasa Indonesia dengan hikmat, maka kadang-kadang ada yang merasa, kok saya kayak sedih, kayak terharu, dan seterusnya. Kenapa Anda terharu?
karena esensi dari benih kebudayaan yang ada dalam diri Anda itu mulai sadar. Kita sadar, oh ternyata selama ini saya terlalu sibuk, dan sekarang ada ketenangan di dalam batin Anda. Ya, dan yang ketiga, ketika Anda mulai tenang, pikiran Anda tidak stres, daya imun Anda meningkat, dan Anda bisa tidur dengan nyenyak. Oleh karena itu, ini adalah yang harus kita lakukan kalau bisa setiap hari. Setiap hari, biar Anda tambah bahagia. Yang mau bahagia adalah Anda, bukan Bante. Ya, kalau Bante yang baca Parita, Bante bahagia. Kalau Anda baca, Anda bahagia. Kalau kita mau sama-sama, berarti kita sama-sama baca, biar sama-sama bahagia. Ya, oleh karena itu, untuk menambah kebahagiaan Anda hari ini, ya, kita akan bermeditasi, menenangkan pikiran kita sejenak, Bapak Ibu. Tidak usah takut, meditasi susah. Enggak, meditasi itu gampang kalau kita tahu caranya. Susah karena kita nggak tahu caranya. Oleh karena itu, caranya Bante ajarin singkat, yang gampang. Ya, Bante juga nggak jago-jago amat, tetapi yang singkat. Yang penting Anda bisa tenang, pikiran Anda bisa Anda arahkan, dan Bante harapkan setelah masa PSBB ini selesai, Anda bisa mencari guru-guru meditasi yang better dari saya. Oke? Nah, sekarang Anda bisa duduk dengan rileks, dengan menghadap ke depan. Kemudian Anda mulai tutup mata Anda. Anda sadari, Bapak Ibu, sadari bahwa saat ini Anda sedang duduk. Saat ini Anda sedang duduk. Rasakan dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki, dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun. Anda rasakan ini semua.